dalam kitab Nashihul Ibad, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau berkata bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam beliau menjadi Khalilullah, beliau menjadi kekasih Allah karena 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya, untuk mengorbankan anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam, setelah sekian lama beliau tidak memiliki anak, Allah anugerahi beliau, Allah karuniakan beliau seorang anak yang tampan, yaitu Nabiullah Ismail. Lagi disayang-sayangnya, lagi dicinta-cintanya, lagi dimanja-manjanya itu anak. Tiba-tiba Allah perintahkan beliau untuk mengorbankan anaknya, Allah perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika beliau mendengar kabar tersebut, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Beliau tidak membantah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayah mana yang tega menyembelih anaknya? Orang tua mana yang tega membunuh anaknya? Tetapi karena ini perintah dari Allah, beliau lebih taat kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Datang beliau kepada anaknya Ismail, wahai anakku, semalam ayah mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankanmu, untuk menyembelihmu. Apa jawaban seorang anak yang soleh? Apa jawaban seorang anak yang taat kepada Allah? Wahai ayah, jikalau memang itu perintah dari Allah, jikalau memang itu perintah Tuhan, maka laksanakanlah, maka taatilah. Aku ridha, aku ikhlas. Beliau tidak menjawab, ayah saya anakmu, kenapa kau korbankan saya? Ayah saya anakmu, kenapa kau sembelih saya? Tidak. Tetapi ketika Nabi Ismail mendengar itu perintah Allah, langsung beliau taat. Dibawalah Nabiullah Ismail di tempat penyembelihan. Ketika Nabi Ismail akan disembelih, beliau berkata, wahai ayah, sebelum engkau sembelih aku punya 3 permintaan. Yang pertama, wahai ayah, tajamkan kau punya pisau agar aku tidak merasakan sakit. Yang kedua, wahai ayah, tutup aku punya mata agar engkau tidak bisa melihat aku. Kenapa? Kalau engkau melihat aku, engkau akan iba dan kasihan kepadaku. Yang ketiga, wahai ayah, tolong copot bajuku, jangan sampai nanti darah ini mengalir ke bajuku, mengenai bajuku, sehingga baju ini ketika nanti ibu lihat, ibu akan sedih ketika melihat baju yang ada bekas darahku. Akhirnya Nabiullah Ismail dengan penuh keteguhan iman, dengan penuh kekokohan iman dan ketaatan kepada Allah, beliau letakkan mata pisau di leher anaknya. Ketika akan disembelih, tiba-tiba Allah ganti Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Allah ingin menguji ketaatan Nabiullah Ibrahim kepada Allah. Allah ingin menguji ketaatan dan kepatuhan Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim lulus dari ujian tersebut, sehingga Nabi Ibrahim mendapat gelar kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, karena beliau lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Allah gantikan Nabi Ismail dengan seekor domba yang berasal dari sorga. Makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika beliau ditanya oleh seorang pendeta, ada seorang pendeta Yahudi bertanya, wahai Ali, beritahu aku 4 makhluk yang tidak memiliki bapak dan tidak memiliki ibu, tapi 4 makhluk ini ada di muka bumi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Ali menjawab, makhluk yang pertama Nabi Allah Adam alaihissalam, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Makhluk yang kedua adalah ontanya Nabi Allah Saleh alaihissalam, karena onta Nabi Saleh keluar dari bumi, gak punya bapak, gak punya ibu. Yang ketiga, ularnya Nabi Allah Musa, karena ular Nabi Musa itu dari tongkat dilempar, tiba-tiba tongkat itu menjadi ular, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Yang keempat adalah kambing Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ismail mau sembelih anaknya, tiba-tiba Allah ganti dengan seekor domba yang berasal dari sorga, yang dimana domba itu tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Saudara-saudara, itu yang pertama, Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah karena lebih taat kepada perintah Allah daripada perintah selain Allah. Beda dengan kita manusia-manusia sekarang lebih memilih perintah bos, lebih memilih perintah perusahaan, lebih memilih perintah manajer daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian lebih memilih perintah makhluk daripada perintah Allah. Kalian abaikan perintah Allah di masjid-masjid kalian, di surau-surau kalian, di musola-musola kalian. Terdengar panggilan Allah, terdengar seruan Allah, terdengar panggilan salat, terdengar suara azan, hayya ala salat, hayya ala salat, ayo salat. Hei kamu yang berdagang, tinggalkan daganganmu. Kamu yang punya toko, tinggalkan tokomu.
kamu yang berbisnis, tinggalkan bisnismu. Ini saatnya engkau kembali kepadaku. Ini saatnya engkau menyembahku. Tetapi kalian, kita abaikan panggilan Allah, kita abaikan suruhan Allah, dan lebih memilih panggilan perut, lebih memilih panggilan pangkat, lebih memilih panggilan dunia, lebih memilih panggilan bos, lebih memilih panggilan warung, lebih memilih panggilan dagangan, lebih memilih panggilan-panggilan dunia, panggilan syahwat daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih rela kehilangan Allah karena harta daripada kehilangan harta karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih rela kehilangan Allah karena anak istri daripada kehilangan anak istri karena Allah. Lebih rela kehilangan Allah karena pangkat daripada kehilangan pangkat karena Allah. Lebih rela kehilangan jabatan karena Allah, lebih rela kehilangan Allah karena jabatan daripada kehilangan jabatan karena Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Ibrahim, beliau lebih rela kehilangan dunia dan isinya asalkan tidak kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah, menjadi kekasih Allah. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah, tidak pernah risau, tidak pernah susah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Rizki. Nabi Ibrahim tidak pernah gelisah dengan masalah rizki, tidak pernah risau dengan masalah rizki. Beda dengan kita. Kalau kita masih mikir besok mau makan apa, kalau nggak kerja nanti nggak makan, kalau nggak sekolah nggak dapat ijazah nanti nggak kerja, kalau nggak kerja nanti pengangguran, nanti nggak makan, nanti susah, nanti miskin. Nabi Ibrahim, beliau tidak gelisah dengan segala sesuatu yang telah menjadi tanggungan Allah. Saudara-saudara, rizki adalah hak seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, hamba-hamba yang tidak beriman kepada Allah, Allah tanggung rezekinya, apalagi kita hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Banyak anak-anak muda sekarang ketika ditanya, kamu kenapa nggak kawin, kamu kenapa nggak nikah? Beb, saya kalau kawin nanti anak orang mau kasih makan apa, Beb? Nanti anak orang mau kasih makan apa? Kalau ada anak-anak muda begitu, itu anak-anak muda goblok itu, saudara-saudara. Nggak yakin sama Allah, kayak nggak punya Allah, kayak nggak punya Tuhan. Bahkan bukan cuma anak-anak muda, banyak ustadz kiai sekarang. Dulu ada pernah satu ustadz, saya tanya, Ustadz gimana kabar? Alhamdulillah Beb, saya mah baik atuh Beb, cuma apa, kalau saya mah baik, cuma kantongnya nggak baik. Saya bilang, Ustadz goblok. Ada ustadz kiai ngomong kantongnya badan mah sehat Beb, coba kantongnya nggak sehat. Ustadz goblok itu, kiai goblok. Kalau ada yang ngomong kantong nggak sehat, kamu nggak punya Allah. Terus selama ini kamu makan dari siapa kalau bukan dari Allah? Bukan kamu yang tidak punya Allah, bukan kamu nggak yakin kepada Allah, tapi kamu tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan risau, rizki telah ditanggung oleh Allah. Rizki ada dua, ada rizki yang mencarimu, ada rizki yang harus kau cari. Kalau kamu tidak bisa mencari rizki, maka ada rizki yang telah dibagikan oleh Allah untuk mencarimu. Saudara-saudara, jangankan kita manusia yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, yang taat, yang patuh, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman alaihi salam, satu waktu Nabi Sulaiman duduk di samping sungai, tiba-tiba ada seekor semut membawa gandum. Ini semut jalan bawa gandum sampai di pinggir sungai, tiba-tiba ada seekor katak. Ini katak keluar, ini semut masuk dalam mulut katak, ini katak masuk dalam sungai. Tiba-tiba ini katak keluar, ini semut keluar, sudah tidak ada gandum. Kemudian Nabi Sulaiman nanya, wahai semut, apa yang terjadi? Ini semut jawab, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawa rezeki seekor cacing yang buta yang ada dalam sungai tersebut. Di dalam sungai itu ada sebuah batu, di dalam batu itu ada sebuah lubang, di dalam lubang itu batu ada seekor cacing yang buta yang tidak bisa cari makan, tidak bisa cari rezeki. Aku diutus oleh Allah, aku diperintahkan oleh Allah untuk membawakan rezeki itu cacing. Kemudian Nabi Sulaiman nanya, apakah kamu tahu apa tasbih, apa puji-pujian itu cacing kepada Allah? Dijawab oleh ini semut, ya, aku mendengar apa tasbihnya, aku mendengar apa pujiannya, apa tasbihnya, apa pujiannya. Itu cacing memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menjamin rezekiku. Seekor cacing yang buta, kalau aku saja cacing yang buta dijamin rezekinya, maka bagaimana dengan hamba-hamba yang beriman kepadanya?
Oleh karenanya jangan risau, jangan gelisah dengan rezeki yang telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, hari ini rezeki kamu 10.000, walaupun dari pagi sampai pagi kamu cari uang, yang kamu dapatkan 10.000. Hari ini rezeki kamu 1 juta, walaupun kamu gak keluar rumah, yang kamu dapat 1 juta. Saudara-saudara, kita memancing, kita mancing di laut yang sama, lautnya sama, perahunya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tapi apakah dapat ikannya sama? Tidak, saudara-saudara. Si A dapat ikan 2 ekor, si B dapat ikan 5 ekor, si C dapat ikan 7 ekor, si D nggak dapat ikan, padahal lautnya sama, perahunya sama, dayungnya sama, jorannya sama, kailnya sama, umpannya sama, tetapi rezekinya tidak sama. Seperti itulah rezeki, semua telah diatur oleh Allah. Yang penting kita ikhtiar, yang penting kita berusaha untuk mencari rezeki tersebut. Saudara-saudara sekalian, coba kita lihat, kita orang-orang sekarang pagi siang sore malam sibuk cari rezeki, pagi siang sore malam sibuk mencari sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan surga yang belum dijamin malah kita lalai, malah kita lupa, kita nggak mau nyari sesuatu yang belum dijamin. Surga belum dijamin, tapi kamu tidak bersungguh-sungguh mencarinya. Sedangkan dunia, sedangkan rezeki yang telah dijamin, justru kamu bersungguh-sungguh mencarinya. Harusnya kebalik, surga yang belum dijamin harusnya kita bersungguh-sungguh. Rezeki dunia biasa-biasa saja. Oleh karenanya Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah. Kedua, karena beliau tidak pernah risau, tidak pernah gelisah dengan segala sesuatu yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri, saudara-saudara. Nabi Ibrahim kalau makan pasti bareng-bareng, pasti bersama-sama, nggak pernah beliau sendiri. Kalau lagi ada makanan sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan bersama-sama. Karena 3 hal inilah Nabi Ibrahim menjadi kekasih Allah. Oleh karenanya tanamkan dalam hati, dalam jiwa anak-anak kamu millah atau ajaran dari para Nabi Allah Ibrahim alaihissalam.